berkaitan dengan IPA dulu ya, yaitu sistem organ peredaran darah manusia. Itu jelas ke analisis awal ya, permasalahan yang muncul itu pasti dari mahasiswa yang belum mengenal lebih dalam mengenai organ peredaran darah manusia secara real ya. Nanti mungkin di sini saya melakukan anak diperkenalkan dulu terhadap sistem organ peredaran manusia, misalnya melalui media sosial yang lain, contoh misalkan video atau gambar-gambar, sehingga anak mulai terbayang secara real ya. Nah, begitu juga dengan materi skala dan denah, jelas itu pasti kendalanya adalah anak kebingungan pada saat menentukan perbandingannya antara ukuran sebenarnya dengan ukuran yang gambar pada peta. Itu biasanya anak suka terbalik. Ketika terbalik, ukuran sebenarnya itu berapa sih? Atau bagaimana sih ukuran yang pada gambar itu yang bagaimana sih? Kemudian pantun. Bahasa Indonesia pantun jelas. Ini karena berkaitan dengan sastra. Sastra itu memang pada umumnya mungkin untuk anak SD memang belum mengenal lebih dalam, dia baru tahu dia yang syair yang terkini yang pernah dia secara langsung dari bahasa keseharian. Kalau pantun kan sifatnya sastra gitu. Jadi harus lebih kita memperkenalkan lebih dalam lagi contoh-contoh pantun yang bisa kita misalnya anak diajak ke perpustakaan. Ya, ini yang salah satu strategi pada saat kita memperkenalkan pantun tadi, anak diajak ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan isi pantun tadi. Nah, kemudian anak diperkenalkan pantun itu kan adanya pantun lama, pantun yang baru. Nah, baru diarahkan kemudian kita sesuaikan dengan pola pikir mereka sehingga mereka lebih mudah pada saat menentukan pantun. Yang penting kan mungkin aturan penulisan pantun yang tadi ya, isi dan itu. Tuh. Nah, kemudian letak geografis, apalagi yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Awal mungkin kita kebingungan, ini kita bingungnya strategi letak geografis itu berarti kaitannya dengan peta kan? Berarti tadi kaitannya dengan skala dan denah juga. Ini nyambung itu sebetulnya, nyambung antara skala dan denah. Nah, kalau sudah mulai menguasai, anaknya nanti akan bisa membaca peta. Yang membaca peta, kemudian minimal gini, anak diperkenalkan dengan daerah yang dia kenal dulu mengenai peta ya. Kemudian sekarang ini kan lebih mudah kita pakai searching dan map aja, pakai map itu. Nah, kemudian di sini letak geografis itu yang dikaitkan dengan kehidupan sosial. Nah, berarti kalau kehidupan anak-anak di sini kita tinggalnya kan kehidupan sosialnya perkotaan yang tanggung juga, kota metropolitan bukan gitu kan. Nah, di sini anak diperkenalkan ya kaitannya dengan letak geografis tadi. Ini kenapa sosialis seperti itu. Jadi baru kita geser ke letak geografis apa yang lingkungan yang lain. Contoh misalnya letak geografis yang di pesisir pantai. Nah, nanti anak akan melihat sosialnya bagaimana. Jadi pakai mapping, pakai peta konsep aja. Kita bisa pakai peta konsep. Nah, jadi yang anak kenal dulu secara langsung, yang dialami dulu, baru nanti kita kembangkan. Itu biasanya agak lebih mudah gitu, agak lebih mudah kita menerapkannya. Kalau kita langsung ke yang tidak dikenal anak, pasti akan lebih. Jadi pendekatan yang konkret ya, kalau anak SD itu kan harus konkret dulu. Jadi yang dikenal dulu secara yang untuk pertanyaan masalah yang kedua, apakah dalam membuat persiapan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi ini mempunyai masalah yang dihadapi? Oke. Mungkin salah satu kendalanya kan idealnya pada saat kita membuat persiapan pembelajaran itu kita menganalisis pembelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena kita menganalisis nanti ketemu permasalahan itu kenapa, berarti kita akan membuat perubahan pada saat menyusun rencana pembelajaran yang baru. Nah, seperti tadi kan kita temui di sini di masalah identifikasi masalah tadi. Nah, untuk materi ini ternyata pakai metode yang kemarin itu kurang pas, kita coba pakai paling ya
kesulitannya pada saat kita menganalisa lalu kita mau perubahannya itu ya. Jadi kalau kita betul-betul itu membuat perencanaan yang betul-betul nantinya ingin menghasilkan hasil yang betul-betul anaknya bisa menguasai. Ya paling bertahap lah kita coba. Kemudian rencana palingnya itu di rencana. Ketika pelaksanaan kita melihat lagi pada saat pelaksanaan kita lihat lagi hasil metode kita yang baru kita terapkan berhasil tidak ya. Kalau berhasil berarti kita bisa lanjut ya. Tapi yang kalau misalkan terjadi kendala juga berarti PR kita untuk menganalisis lagi. Kita nanti dievaluasi ya, dievaluasinya kita melihat hasilnya. Untuk pertanyaan itu Ibu, apakah menurut Ibu masalah-masalah yang sudah saya utarakan, 4 masalah ini rasional dan penting untuk diselesaikan? Secara rasio penting berapa? Karena ini ada di kehidupan sehari-hari yang nanti akan terbawa sampai berlanjut dan juga akan diterapkan dan itu ini kalau yang berkaitan langsung lebih bisa dijelaskan yang jelas sekali penting untuk diselesaikan karena biar tidak salah nantinya salah konsep gitu. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana solusi dari setiap masalah yang sudah saya utarakan tadi Ibu? Jadi saya meminta saran dan juga solusi untuk kedepannya Ibu. Saya kan punya masalah yang 4 nih. Untuk itu harus mengobati. Nah, saya minta saran dari Ibu, obat-obat apa sih yang bisa diberikan ke anak-anak supaya pembelajaran ini berhasil? Itu tadi mungkin salah satunya analisis tadi ya, kita refleksi hasil pembelajaran lalu kita diskusikan dengan rekan kerja. Itu kuncinya. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah sendiri karena kalau sendiri nanti kita akan merasa pasti benar padahal belum tentu. Nanti kita harus berdiskusi dengan teman yang satu level kelasnya, kemudian dengan guru yang lain. Kadang-kadang kan guru itu kalau di SD itu kan guru kelas, tapi di antara guru-guru kita juga ada yang menguasai beberapa mata pelajaran. Misalnya guru A kelihatan dia menguasai mata ini nih, guru B menguasai. Nah, kita bisa diskusi, bisa sharing, kemudian kita mencari dari berbagai narasumber, kita banyak sekali ahli-ahli yang bisa kita ambil ya, kita pelajari temuan-temuannya yang bisa nanti kita terapkan. Dan memang yang lebih baik itu pada saat kita uji coba itu ada semacam guru pendamping atau istilahnya kalau dulu itu ada yang namanya lesson study ya. Jadi ada guru yang memantau kita, melihat kita bagaimana nih pada saat kita menerapkan berjalan atau tidak. Nah itu jadi tetap sih tidak bisa dipegang oleh satu guru. Kita harus tetap masalah pendidikan, apalagi untuk meningkatkan kualitas sekolah, kita harus lakukan semuanya. Makanya fungsinya di sini kita ada kelompok kerja guru itu nanti yang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan di dalam pembelajaran. Mungkin tambahan ya Bu ya, apa menurut Ibu penggunaan model dan media itu sangat mempengaruhi? Apalagi anak, kita ngikutin mindset anak ya, pola pikir anak. Sekarang anak kan sudah agak canggih nih sekarang kalau zaman dulu mungkin cukup menggunakan media karton saja anak sudah bisa gitu kan. Tapi karena anak-anak sekarang ini sudah perkembangan digital ya Bu, tambahan ilmu wawasan itu meningkat ya, kita memanfaatkan ternyata media sosial itu bukan untuk hiburan saja, tapi justru bisa dijadikan sebagai sumber belanja. Jadi anak secara tidak langsung akan menikmati. Kenapa? Karena dunianya. Jadi kita mengikuti dunianya, tapi arahnya diarahkan ke arah dunia pendidikan. Ibu terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, dan juga atas jawaban-jawabannya luar biasa Bu. Jadi saya punya masalah nih, saya udah punya obat-obatnya gitu ya Bu, untuk menyelesaikan, untuk ada bayangan saya harus berikan. Nah ini tambahan untuk skala dan medan ya. Kekurangan anak-anak sekarang itu menggambar berarti menggambar menggunakan alat media gambar. Nah cara awal adalah kita anak dibelajarkan bagaimana mempergunakan media alat ukur tadi.
mengukur dengan benar, saya yakin anak akan enjoy. Akan enjoy, dan kita nanti kasih gambaran, misalnya gini, nanti kalau kamu pintar menggambar, menggunakan alat ukur yang benar, bisa mengukur dengan yang benar, nanti kalau kamu nanti cita-cita jadi arsitek, jadi kita terus kasih gambaran, oh nantinya akan begini, jadi anak tuh atur motivasi gitu ya, apa termotivasi untuk saya ingin bisa nih, harus bisa. Oke Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.